Pernahkah kamu merasa sudah bertahun-tahun tidur di ranjang yang sama, bernapas di bawah selimut yang sama, tapi entah kenapa saat ingin membicarakan soal keintiman, bibir rasanya terkunci rapat? Halo sahabat sehat bercinta, selamat datang kembali di ruang aman kita. Hari ini kita akan membicarakan sebuah rahasia kecil di dalam kamar tidur yang sebenarnya dialami oleh banyak sekali pasangan suami istri di luar sana. Banyak dari kita yang mungkin sering bertanya-tanya di dalam hati, loh, kita kan sudah sah, kita sudah menikah lama, mungkin juga sudah punya anak. Tapi kenapa ya aku masih sering merasa canggung atau malu untuk membahas urusan ranjang dengan suamiku atau istriku sendiri? Jika kamu sedang merasakan hal ini, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan baik-baik. Kamu sama sekali tidak sendirian. Rasa malu, rasa canggung, dan ragu-ragu itu sangat nyata adanya. Dan itu valid. Banyak pasangan yang merasa ada yang salah dengan diri mereka atau pernikahan mereka ketika gairah tertahan oleh rasa malu. Padahal kenyataannya, bahkan di dalam relasi yang sudah sah secara agama maupun negara, seks seringkali masih menjadi bayang-bayang yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Ribuan pasangan di luar sana, bahkan yang sudah merayakan ulang tahun pernikahan ke-10 sekalipun, masih menyimpan rapat-rapat keinginan dan keluhan seksual mereka karena rasa segan. Melalui video ini, mari kita peluk rasa malu itu bersama-sama dan kita urai satu persatu secara perlahan. Kenapa sih kita bisa merasa semalu itu? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengubah rasa canggung ini menjadi sebuah jembatan menuju keintiman yang lebih dalam, lebih hangat, dan tentu saja lebih memuaskan bagi kalian berdua. Mari kita telusuri perlahan. Kenapa ya rasa malu ini bisa muncul dan mengakar begitu kuat di dalam diri kita? Berdasarkan pengalaman banyak pasangan, rasa segan ini biasanya berakar dari 3 hal utama. Yang pertama adalah minimnya edukasi seksual yang tepat sejak kita masih kecil. Tumbuh di budaya kita, seksualitas seringkali dibungkus dengan kata tabu dan pamali. Kita jarang diajarkan untuk mengenal tubuh kita sendiri secara sehat dan positif. Kata seks selalu dikaitkan dengan sesuatu yang rahasia, terlarang, atau hanya boleh dilakukan dalam kegelapan tanpa perlu dibahas. Kebiasaan untuk diam ini tanpa sadar terus terbawa hingga kita dewasa dan masuk ke dalam pernikahan. Alasan kedua adalah karena kita memang tidak terbiasa dengan komunikasi yang terbuka. Membicarakan tentang apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita nyaman, atau area mana yang sensitif di atas ranjang, itu butuh keberanian besar. Kalau untuk urusan sehari-hari saja kita kadang sulit mengungkapkan kekecewaan secara jujur kepada pasangan, apalagi untuk mengomunikasikan hasrat terdalam kita. Rasanya lidah ini kaku sekali. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling sering membayangi pikiran kita, adalah rasa takut dinilai atau bahkan ditolak oleh pasangan kita sendiri. Aduh, kalau aku minta gaya ini, nanti suamiku mikir apa ya? Nanti istriku menganggapku aneh tidak ya? Ada ketakutan besar bahwa kejujuran kita justru akan merusak citra kita di mata orang yang paling kita cintai. Kita takut keinginan kita dianggap berlebihan, yang pada akhirnya malah menimbulkan luka penolakan di hati. Tapi, tahukah kamu, diam itu bukan berarti aman. Ketika kita memilih untuk memendam rasa malu dan tidak mengkomunikasikannya,
ada dampak nyata yang perlahan-lahan mulai mengikis kehangatan di antara kita dan pasangan. Hal ini seringkali terjadi tanpa kita sadari, seperti rayap yang memakan fondasi rumah secara perlahan. Dampak yang pertama, suasana di dalam rumah bisa terasa berbeda. Karena merasa nggak enak mau ngomong soal keintiman, kita pelan-pelan berubah menjadi sosok yang lebih pendiam. Komunikasi yang tadinya cair, kini hanya berkutat di seputar masalah domestik saja. Urusan dapur, cicilan, atau sekolah anak. Bagian keintiman yang seharusnya menjadi bumbu kebahagiaan justru menjadi area abu-abu yang sebisa mungkin dihindari. Lalu muncul rasa takut yang lain, yaitu takut menyakiti perasaan pasangan. Kita berpikir, kalau aku bilang aku gak nyaman dengan posisi ini, nanti dia tersinggung gak ya? Nanti dia merasa gagal sebagai suami atau istri gak ya? Akhirnya, karena saking sayangnya, kita lebih memilih untuk mengubur keinginan kita dalam-dalam. Padahal, kebohongan kecil yang niatnya baik ini justru bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan yang paling menyedihkan adalah saat salah satu dari kita akhirnya harus berpura-pura puas. Berakting seolah semuanya baik-baik saja, seolah kita menikmati setiap detiknya. Padahal di dalam hati ada kehampaan yang tak terucap. Pura-pura puas ini sangat melelahkan secara mental, sahabat. Ini membuat aktivitas seksual bukan lagi soal koneksi jiwa yang indah, tapi terasa seperti sebuah kewajiban atau tugas rutin yang harus segera dituntaskan. Lama-kelamaan, kejujuran yang hilang ini akan menciptakan jarak yang lebar di tengah ranjang yang sama. Tubuh kita mungkin bersentuhan di bawah selimut, tapi hati kita berada di kutub yang berbeda. Sahabat, di titik ini, mari kita coba untuk sedikit mengubah cara pandang kita. Seks di dalam sebuah pernikahan sebenarnya bukan sekedar tentang pemenuhan biologis, teknik yang sempurna, atau durasi yang lama. Jauh di lubuk hati kita, seks adalah tentang sebuah koneksi. Ini adalah bahasa tanpa kata, di mana dua jiwa mencoba untuk saling memahami dan saling memiliki tanpa ada penghalang sedikit pun. Seks adalah tentang menciptakan ruang aman. Sebuah rasa aman di mana kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi diri kamu seutuhnya di depan pasanganmu. Aman bahwa kamu tidak akan dihakimi atas apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, atau bahkan apa yang kamu takutkan. Tanpa rasa aman ini, keintiman fisik hanya akan terasa seperti kulit yang bersentuhan saja, tanpa pernah benar-benar menyentuh jiwa. Jika selama ini kamu merasa malu, canggung, atau merasa ada yang salah dengan dirimu, ketahuilah, perasaan itu sepenuhnya valid. Kamu tidak aneh, dan kamu sama sekali tidak sendirian. Jangan menyalahkan diri sendiri. Rasa malu itu sangat manusiawi, terutama jika kita tumbuh di lingkungan yang terbiasa menganggap seks sebagai sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Validasi perasaanmu adalah langkah pertama untuk berdamai dengan keadaan. Namun, ingatlah bahwa rasa aman ini tidak datang secara otomatis. Ia harus dibangun, bata demi bata, di atas fondasi komunikasi yang jujur. Komunikasi adalah kunci utama untuk membuka pintu gairah yang mungkin selama ini terkunci rapat oleh rasa segan. Saat kamu mulai berani membisikkan apa yang kamu rasakan, saat itulah koneksi itu akan mulai terjalin kembali dengan lebih kuat. Pasanganmu adalah rekan tim terbaikmu.
Kalian berada di sisi yang sama, bukan saling berlawanan. Langkah kecil menuju keterbukaan adalah awal dari perubahan besar dalam kemesraan kalian berdua. Kabar baiknya, sahabat, rasa canggung ini bukanlah harga mati. Kamu dan pasangan bisa mengubahnya secara perlahan-lahan. Tidak perlu langsung menuntut diri sendiri untuk melakukan pembicaraan yang berat. Mulailah dari langkah-langkah kecil yang terasa paling aman untukmu. Misalnya, sekadar mengirimkan pesan teks manis saat ia sedang di luar rumah, atau berbisik lembut di telinganya sesaat sebelum tidur, di tengah lampu kamar yang temaram. Sekadar mengucapkan, "Aku suka banget waktu kamu peluk aku." Jika berbicara langsung masih terasa mengintimidasi, cobalah menuliskannya. Tuliskan perasaanmu di selembar kertas kecil, lalu selipkan di bawah bantalnya. Biarkan tulisan yang mewakili hatimu. Ingat, tujuannya bukan untuk sempurna dalam semalam. Tujuannya sekadar membongkar perlahan dinding pembatas kalian. Saat satu kalimat jujur berhasil terucap, itu sudah menjadi kemenangan besar menuju keintiman yang sesungguhnya. Seksualitas yang sehat, penuh cinta, dan bermakna adalah hak istimewa bagi setiap pasangan suami istri. Jangan biarkan rasa malu merenggut kebahagiaan kalian. Terima kasih sudah hadir di Ruang Sehat Bercinta. Jika video ini mewakili isi hatimu, bagikanlah kepada pasanganmu. Jadikan video ini sebagai pembuka obrolan pertama kalian malam ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di obrolan hangat kita selanjutnya.